Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai bangsa mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita memiliki banyak pemimpin bangsa. Satu di antaranya adalah Bung Hatta. Faktor apa yang menyebabkan Hatta berbuat begitu? Lihat latar belakangnya. Tidak dapat tidak. Siapa Hatta sebenarnya? Bukankah nenek moyangnya Hatta itu, neneknya adalah seorang syekh yang terkenal sebagai Syekh Batu Hampar, Syekh Abdul Rahman Batu Hampar, yang mengajarkan bagaimana beragama dengan baik dan bagaimana beradat dengan baik. Kondisi yang seperti ini menjadikan kekuatan untuk membangun Sumatera Barat dan membangun bangsa. Karena bagaimanapun juga setiap bangsa memiliki tata krama yang disebut dengan adat. Tata krama ini penting. Nah, Hatta memahami itu sepenuhnya. Karena itu Hatta mudah bertindak. Karena itu apapun yang difikirkan oleh Hatta cepat diterima oleh masyarakat. Ini latar belakang daripada pendidikan Hatta itu sendiri. Bukankah kita ketahui bahwa Hatta itu dari kecilnya masuk sekolah Belanda? Benar. Tapi bukankah pada hari sore harinya dia belajar agama? Nah, kondisi kedua-duanya ini telah membentuk watak daripada Hatta itu sendiri. Watak Hatta, watak Indonesia. Watak Indonesia itu, watak nasionalis itu watak beradat dan watak beragama. Tidak hanya watak orang Sumatera Barat beradat dan beragama. Watak nasional itu adalah watak beradat dan watak beragama. Beradat ialah bertata krama dan beragama, punya keyakinan. Bila keduanya ini sudah tidak ada lagi, nasionalisme hilang. Nah, ini dimiliki oleh Hatta dan dimiliki oleh tenaga-tenaga kita yang lain. Sampai kalau saya menyebut nama pimpinan-pimpinan yang lain sebanyak yang kita ketahui, sampai kepada Tan Malaka sendiri pun yang diangkat menjadi Komintern, berdekatan dengan Lenin, tetapi dia adalah orang yang bertata krama, beradat dan beragama. Nah, kalau kita mau membangun bangsa ke depan, yang dua ini tidak boleh dihilangkan. Tata krama di dalam berbangsa dan juga punya keyakinan agama yang kokoh. Keyakinan agama yang kokoh itu akan melahirkan sikap, sifat, pantang mundur kalau merebut sebuah cita-cita. Nah, inilah modal kita pada waktu kita mula merdeka. Jadi kalau kita lihat latar belakang daripada Hatta, alhamdulillah, tidak hanya Hatta tetapi pemimpin nasional pada waktu itu, kita harapkan juga akan dipelajari oleh pemimpin-pemimpin nasional masa depan. Sebab generasi wajib dibangun. Generasi adalah penularan nilai-nilai, dan generasi adalah penularan dari nalar para pemimpin sebelumnya untuk masa depan. Karena itu ada penyesuaian. Dan penyesuaian ini latar belakangnya hanya dua. Selain daripada ilmu. Ilmu milik kepala, rasionalitas. Sementara kedua ada di sini terletak. Ada semangat. Ada semangat. Semangat yang tumbuh dari dalam, yang tumbuh karena tata krama yang diajarkan, nasionalisme itu, kemudian juga agama, keyakinan yang tumbuh sendiri. Alhamdulillah ini dimiliki oleh Hatta. Nah, kita bagaimana kalau kita sebut bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa Hatta itu adalah orang sempurna. Ya, tidak bisa. Akan tetapi ada sebuah sifat Hatta yang kita ketahui. Mereka ingin menyempurnakan apa yang dimiliki.
Nah, dan ini wajib dimiliki pula oleh generasi yang akan datang. Ingin menyempurnakan apa yang dimiliki. Tidak menganggap bahwa diri itulah sempurna. Nah, dorongan semangat yang seperti itu adalah semangat nasionalisme, tata krama nasionalisme. Dan sekarang saya tidak tahu apakah tata krama yang demikian masih melekat di dalam bangsa kita. Wallahu a'lam. Kita merasakan sendiri. Sederhananya begini. Kita lihat sejarah Hatta di Belanda ya. Apa yang dibangun oleh Hatta di Belanda? Pendidikan nasional Indonesia. Itu bukan dibangun di Indonesia, tapi di Belanda. Dan pada tahun 1930 dia perintahkan kepada Syahrir untuk pulang ke Indonesia. Menghidupkan Pendidikan Nasional Indonesia, PNI. Bukan PNI-nya Partai Nasional Indonesia, tetapi Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, kalau dari sisi ini kita katakan tidak bisa bangsa maju tanpa pendidikan dan tanpa nasionalisme. Itu yang dimiliki oleh para pemimpin kita, termasuk Hatta. Jadi kalau kita melihat bagaimana kiranya membangun ke depan, hidupkan nasionalisme melalui pendidikan. Hidupkan cinta negara melalui pendidikan. Hidupkan cinta berbangsa melalui pendidikan. Ingatkan pada apa yang pernah hampir 100 tahun yang lalu, 1928, Yamin dan kawan-kawannya membuat Kongres Pemuda. Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Kita bertanya, itu kemudian 2 tahun kebelakangan dihidupkan oleh Hatta dengan Pendidikan Nasional Indonesia. Kalau itu 1928 terjadinya Sumpah Pemuda, 1930 Hatta menyuruh Syahrir pulang, bangun, dirikan PNI, partai bukan partai tapi Pendidikan Nasional Indonesia. Nasionalisme itu kekayaan yang ditanamkan oleh Hatta dari awal. Dia mengatakan Hatta bukan orang pendendam. Itu isinya aja. Hatta lahir sebagai pemimpin yang tidak pernah memiliki dendam. Bayangkan betapa berselisihnya Hatta dengan Bung Karno. Tapi tidak pernah kita membaca dalam tulisan-tulisan Hatta mencaci Bung Karno. Satu patah pun tidak pernah bertemu kita. Walaupun Hatta membuat demokrasi kita, tetapi di dalam demokrasi kita bacalah dan tidak satu kalimat pun mencaci Soekarno. Apakah Hatta disebut pendendam? Tidak. Dia seorang intelektual yang bertata krama. Ini dalam dong pengajiannya. Jadi mau jadi pemimpin, jangan pernah mau menjadi pemimpin yang punya dendam. Yang memelihara dendam. Ketika kita menjadi pemimpin mempunyai dendam, maka tidak satu pun pembangunan bisa kita laksanakan. Inilah kesimpulannya.